Kalau kita berbicara tentang takut, kalau kita tanya kepada budak kecil, takut apa? Mungkin kata takut hantu. Atau takut apa? Takut kena rotan. Atau takut kena cubit. Budak kecil akan bercakap mengikut tahap kemampuannya. Tapi kalau dia agak dewasa, takut kepada apa? Mungkin kalau dia seorang pelajar yang rajin, takut gagal dalam exam. Takut tak dapat diterima masuk university. So dia takut. Kalau orang peniaga, takut rugi. Kalau orang yang dia berjawatan, mungkin takut diturunkan atau dipecat. Falhasil macam-macam takut mengikut keadaan. Kalau yang berbicara ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan takut, maka siapa boleh membayangkan tentang perasaan takut yang dimaksudkan oleh Allah? Ianya adalah satu perasaan takut yang luar biasa, yang tidak dapat kita membayangkan bagaimana hakikatnya. Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dahsyatnya hari kiamat, berlakunya hari kiamat, belum lagi setelahnya nanti yang lebih dahsyat. Katanya, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Di hari seorang ibu yang menyusui tidak lagi menyadari akan bayi yang disusuinya, dan seorang ibu yang hamil akan melahirkan tanpa sadar, yakni terpaksa, karena perasaan takut yang luar biasa bila mana hari kiamat terjadi, sehingga seorang ibu menyusui anaknya tak tahu keadaan anak itu macam mana, dicampakkan, dilemparkan, Allahu alam, karena dalam keadaan histeria dan takut yang luar biasa saat hari kiamat terjadi. Seorang hamil boleh melahirkan walaupun belum tiba waktunya. Wa taran nasa sukara, kau akan nampak manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, yani mabuk maksudnya hilang akal. Walaupun mereka bukan hilang akalnya, akan tetapi azab Allah adalah sangat pedih. Gambaran ini menggambarkan tentang dahsyatnya satu hari yang terjadi, yaitu hari kiamat. Hadza berkenaan dengan seorang yang akan terselamat nanti daripada rasa takut. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak akan memiliki rasa takut dengan hari yang ada ketakutan yang terbesar. Al-faza'ul akbar, ketakutan yang akbar, yani Allah sudah gambar. Ya Allah, sudahlah Allah bagi tahu takut kita tak boleh nak bayangkan takut itu macam mana. Disifatkan takutnya adalah akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perasaan takut pada waktu itu. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Tapi orang yang tadi itu, yang taat, yang beriman, yang bertakwa ketika berada di dunia tidak takut. Bila tidak takut di hari pada saat semua orang merasa dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Mereka tidak takut, hanya orang beriman tadi. Wa tatalaqahumul malaikah, mereka didatangi, dihampiri, dijumpai oleh para malaikat. Malaikat mengatakan kepada mereka, orang-orang yang sudah dicatat dalam golongan orang-orang yang baik tadi, hadza yaumukum, ini hari kamu. Ya subhanallah, kalau orang itu kalau dalam kalau di sekolah itu, kalau orang yang dia tertinggi dapat A, ini adalah hari kamu, yakni hari kejayaan, dean list, lebih kurang macam tu. Hadza yaumukum. Di dunia mungkin tak dikenali, di dunia mungkin orang tak ambil peduli. Tapi kalau dia di dunia orang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang tunaikan apa yang diperintah, yang meninggalkan apa yang dilarang, nanti di akhirat, hadza yaumukum, malaikat pun jumpa dengan mereka. Ini adalah hari kamu, ini hari kejayaan kamu, ini hari kebanggaan kamu, ini adalah hari kemuliaan kamu.
malaikat mengucapkan tahniah demikian, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Hadza berkenaan dengan orang yang berada dibangkitkan di akhirat dalam keadaan aman. Kemudian wa tu'rada marfu'an kariman mubajjalan tubashshirukal amlaku bil fawzi wal ajri. Kalau kamu mahu nanti setelah dibangkitkan dan kamu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Marfu'an, tinggi darjat, kariman, dimuliakan, mubajjalan, yakni dihormati. Subhanallah, berhadapan dengan Allah, terangkat darjatnya, mulia, kemudian dihormati. Tubashshirukal amlaku bil fawzi wal ajri, dan kamu mendapatkan kabar gembira daripada malaikat akan kejayaan kamu dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Ini yakni Al-Imam Al-Haddad menukilkan bait-bait syairnya diambil daripada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang akan dilalui oleh manusia nanti setelah kehidupan ini. Hadza dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu." Tak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya yang tiada antara dia dengan Tuhannya penterjemah ataupun hijab. Liyaqum fulan ibnu fulan lil ardi ala Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disuruh nanti kepada setiap orang, fulan bin fulan hendaklah menghadap kepada Allah. Nama saya akan disebut. Nama penonton semua pun akan disebut. Dan nama semua manusia akan disebut. Nama-nama yang ada dalam kita punya IC itu juga yang akan dipanggil nanti, fulan bin fulan lil ardi ala Allah, untuk dihadapkan kepada Allah. Kalau kita dapat surat panggilan daripada pihak yang berkuasa, yang bertugas untuk menangkap orang atau menghukum orang, bila mana pihak ini tegas dan teliti untuk mencari tahu apa yang kita lakukan, dan semua file apa yang kita lakukan ada kepada dia, maka bila mana surat datang kepada kita, kita pun sudah mula gemetar. Kalau berdiri akan terduduk, kalau duduk tak akan mampu berdiri. Mungkin sebahagian daripada mereka boleh jatuh pengsan karena takut. Baru surat nak berjumpa dengan pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas muka bumi ini, yang dari segi fisikalnya sama dengan kita. Mungkin makan nasi, tidur juga, kalau sakit pun tak boleh bangkit. Namun karena dia ada kuasa, karena dia punya otoriti untuk menghukum, apa yang saya lakukan dengan tangan saya, apa yang saya lakukan dengan kaki saya, apa yang saya lakukan oleh anggota tubuh badan saya. Dan Allah yang maha tahu apa isi hati saya, apa yang bermain dalam hati ini ketika menilai kepada orang-orang di hadapan saya. Mungkin dengan riyaknya, mungkin dengan takabburnya, mungkin dengan ujubnya, mungkin dengan mengumpat kepada fulan, mungkin merendahkan dengan si fulan. Arti mata ini dalam pergerakannya semuanya diketahui oleh Allah. La ya'zubu anhu mithqala dzarrah. Tidak ada yang tersembunyi, terlepas daripada Allah, walaupun hanya sebesar biji atom pun. Akan bercakap apa kita dengan Allah? Walaupun bila mana disoal tentang sesuatu yang baik dan ditunjukkan oleh Allah, perbuatan baik saya mungkin akan gembira, tapi pada masa yang sama saya akan dipersoal juga perbuatan tak baik yang saya lakukan. Oleh sebab itu pada masa itu adalah satu momen yang seseorang tidak boleh menyembunyikan apa yang dilakukan olehnya ketika berada di dunia. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum. Tidak ada orang bercakap 3 orang senyap-senyap, yang keempat Allah.
Berbicara 5 orang senyap-senyap, yang keenam Allah. Lebih daripada itu, kurang daripada itu, Allah bersama dengan mereka. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang ciptakan manusia dan kami tahu isi hati manusia. Kami lebih dekat dengan manusia berbandingkan urat yang ada pada leher manusia. Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan saya dan menciptakan kepada penonton semua. Dia juga yang akan bertanya, Dia juga akan mempersoal, Dia juga akan yang maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Akan ditunjukkan nanti amal perbuatan saya, jelas yang baik dan juga yang buruk. Dan tiada apa sikap yang akan dilakukan oleh manusia pada ketika itu melainkan menundukkan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tak boleh mempertikai. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu nanti manusia akan datang, yasdurun nas liyurau a'malahum, untuk ditunjukkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Lengkap macam CCTV, lebih clear lagi. Kalau CCTV boleh nampak apa kita buat, mungkin suara pun nampak juga, tapi CCTV tak boleh tahu isi hati. Allah tahu isi hati. Mungkin kita tersenyum kepada orang, tetapi hati kita maki orang. Mungkin kita memberi kepada orang, hati kita riak kepada orang. Mungkin kita bersedekah kepada orang, tapi kita maki dalam hati orang yang menerima sedekah. Semua akan terungkap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.